Shalom jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang dimanapun kita berada. Pada saat hari ini kita akan masuk dalam ibadah online. Mari persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Dan sebelumnya kita mau mengakui pengakuan iman Rasul. Bersama orang kudus kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita memuji Allah kita. Dengan segenap hati kita mengangkat pujian. Ku nyanyi haleluya.
mengalihkan kami dari beristirahatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, izinkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berotoritas dalam Kau di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saudara, kita akan mengangkat pujian kita. Kita mau katakan dan kita mengikrarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia yang berkuasa di bumi. Dia yang berkuasa dan bertata dalam kemuliaannya. Mari sambut katakan pujian. Betapa hebat. Bersyukur Tuhan, hari ini Bapa kami akan menaikkan doa syafaat kami, dan kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia kami ini Tuhan dalam menangani pemberantasan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintahan ini boleh terus berjaga-jaga dan boleh menjaga keamanan bangsa kami ini Tuhan untuk terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan dari pusat sampai daerah sampai pada RT RW kami Tuhan, biarlah boleh bekerja sama Tuhan untuk menangani COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak buat orang-orang yang sudah terjangkit atau orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19, biar kiranya Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang mengangkat keluarga mereka ya Bapak, bahkan tenaga medis, para dokter Tuhan, relawan, suster Tuhan. Kami berdoa biar kiranya setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan ini Tuhan memberikan kekuatan buat mereka Tuhan, supaya mereka juga tetap sehat ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami ini secara khusus ya Bapak yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, secara khusus Tuhan kami bersyukur Tuhan
untuk satu hal yang boleh Tuhan jawab dalam jemaat kami Tuhan. Tuhan telah memanggil saudara kami JP Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan tempat yang terbaik buat dia Bapa. Dan saat ini Tuhan kami percaya bahwa dia sedang bersama dengan Engkau memuji Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk keluarganya, secara khusus untuk istrinya Bu Yesi, biar kiranya Tuhan Yesus menjaga dia Bapa, supaya Tuhan Yesus memberikan penghibur yang luar biasa buat dia Tuhan. Dan dia boleh melangkah maju Tuhan untuk memberikan yang terbaik Bapa, bahkan anaknya yang dalam masa pertumbuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus juga yang akan membantunya Tuhan. Tuhan yang akan melawat, memelihara Tuhan sampai pada usia dewasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang boleh Tuhan berikan ini Bapa. Biar kiranya apa yang boleh menjadi pergumulan selanjutnya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan menggenapinya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Trimariono yang mungkin saat ini dalam keadaan tidak sehat ya Bapak. Kami terus berdoa ya Bapak, biar kiranya dia boleh Tuhan sembuhkan ya Bapak secara sempurna. Bahkan obat-obatan yang dia akan dia konsumsi Tuhan, Tuhan Yesus akan pakai luar biasa Tuhan. Dokter-dokter juga yang menanganinya Tuhan, kami percaya Engkau telah menanganinya dengan baik ya Bapak. Engkau telah memakai mereka dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kiranya jemaat di tempat ini boleh tetap semangat, tetap kuat oleh karena berbagai keadaan yang sulit yang boleh kami alami. Tapi kami mau Tuhan bersama Engkau, kami boleh selalu dalam lindungan-Mu, kami boleh selalu kuat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syafaat kami yang boleh naikkan Bapa. Bila kiranya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Marsri. Dan kita mau menaikkan pujian kita dengan sayang.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang mempunyai langit dan bumi. Bersyukur kami sudah memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Jadikan hati kami bagai tanah yang subur, yang akan ditaburi benih, dan melalui benih yang bertumbuh dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan membuka dari Filipi 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, ucapan syukur dan doa. Saya akan membacanya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mempunyai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada kamu, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah doa dalam masa-masa sulit. Doa dalam masa-masa sulit. Mengapa saya katakan doa dalam masa-masa sulit? Dalam bagian firman Tuhan ini, Filipi, secara khusus surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia dalam masa-masa sulit, yaitu dalam tahanan oleh karena dia memberitakan Injil. Dan inilah doa-doa yang dipanjatkan dan prinsip-prinsip doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman Kristen, doa bukanlah aktivitas rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk berdoa. Saya garis bawahi bahwa bukan satu aktivitas yang kita lakukan apabila kita ada waktu. Dan kalau kita tidak ada waktu, kita katakan saya tidak ada waktu untuk berdoa. Bukan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa juga bukan suatu aktivitas yang dilakukan apabila kita punya satu kebutuhan yang sangat urgent. Artinya kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita tidak lagi menaikkan doa kita. Doa bukan pula suatu aktivitas rutin tanpa nilai-nilai spiritual di dalamnya. Mungkin kita katakan ya memang suatu kebiasaan kita doa 3 kali sehari, doa makan, doa bangun tidur dan lain sebagainya. Tapi tidak ada nilai spiritual di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, doa merupakan salah satu cara untuk kita berkomunikasi ataupun berbicara dengan Allah. Kembali saya ingatkan bahwa bukan merupakan satu aktivitas rohani yang kita lakukan apabila ada waktu, apabila kita ada kebutuhan yang sangat urgent, ataupun satu kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi doa ini adalah salah satu, banyak cara kita berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Tetapi doa merupakan suatu aktivitas ataupun cara kita untuk berkomunikasi
kepada Allah kita. Dalam doa ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita, isi hati kita, keluh kesah kita, permohonan kita, dan ucapan syukur kita kepada Allah kita yang kita sembah. Dan kita sampaikan itu melalui doa kita. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena di sekitar kita masalah begitu kompleks. Kita tidak mampu mengubah keadaan tersebut dengan berbagai macam strategi, mungkin dengan berbagai macam metode-metode yang kita lakukan. Segala kemampuan yang kita lakukan untuk lepas dari persoalan itu, kita tidak mampu, dan kita mungkin potensi-potensi yang ada kita tidak bisa. Dan oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa merupakan satu hal yang sangat penting saat kita membutuhkan, menyampaikan, dan juga harapan kita sampaikan komunikasi kepada Allah kita. Oleh karena itu, doa dalam masa-masa sulit tidaklah mudah. Karena jika kesulitan tidak berkurang, bisa jadi kita akan menjadi semakin lemah. Dan kita tidak lagi berpikir bahwa doa itu penting dalam kehidupan kita. Kemungkinan saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga jadi malas untuk berdoa. Mengapa? Mungkin kita katakan masalah tetap ada, persoalan masih tetap, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tetap ada, sehingga kita masa bodoh terhadap doa tersebut. Dan yang paling parah adalah kita tidak mau berdoa lagi karena kita pikir ya tidak penting. Ingat, saya garis bawahi tadi bahwa doa merupakan salah satu cara bagi kita untuk menyampaikan isi hati, permohonan, harapan, dan ucapan syukur kita kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam masa-masa sulit yang dia hadapi. Dengan segala kemampuannya tidak berdaya lagi, dia menyampaikan kerinduannya. Ada metode-metode dan prinsip-prinsip doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar bagaimana Paulus berdoa dalam masa-masa sulit. Dalam pelayanannya, saat Paulus kembali ke Yerusalem, ia ditangkap dan dipenjarakan. Dia dipenjara di Yerusalem. Kalau saudara perhatikan, itu adalah Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-33. Dan saat di penjara inilah Paulus menulis beberapa kitab, yaitu diantaranya Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Dalam masa-masa sulit seperti ini, Paulus mengajarkan beberapa prinsip doa. Yang pertama, yaitu pada ayat dari ayat bacaan kita, Filipi pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang berkata demikian: Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada dua kalimat penting yang saya garis bawahi di dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ketiga, mengucap syukur, dan pada ayat yang keempat, sukacita, dengan sukacita. Artinya, dalam masa-masa sulit ini, Paulus mengajarkan prinsip doa. Yang pertama adalah doa dengan mengucap syukur. Sungguh luar biasa, saudara. Paulus bisa berdoa dengan mengucap syukur, sedangkan dia dalam masa-masa sulit, dalam tahanan. Sebenarnya Paulus wajar, dia bisa kecewa, dia bisa protes dengan Tuhan, sebab banyak jemaat yang dirintisnya tidak peduli kepada Paulus yang saat itu dalam tahanan. Dan satu-satunya jemaat yang masih peduli dan masih mengirim sumbangan kepada Paulus adalah jemaat Filipi.
Surat Filipi ini sering diberi tema adalah sukacita. Dan setiap Paulus mengingat jemaat di Filipi, maka ia berdoa dengan mengucap syukur dan bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa sulit Paulus masih bisa bersyukur. Mengapa Paulus bisa mengucap syukur? Jadi perenungan kita. Paulus bisa mengucap syukur karena segala penderitaan yang dia hadapi, Paulus masih menikmati anugerah Tuhan itu dalam kehidupannya. Karena Paulus berpikir ini adalah hal yang sangat penting bagi dia, satu kehormatan kepada dia karena ia menderita demi pelayanan Kristus. Dalam masa sulit, mengapa Paulus tetap mengucap syukur? Karena Paulus tahu dia menderita karena dia melayani Tuhan. Yang kedua adalah dampak dari Paulus di penjara. Di setiap kesempatan Paulus bisa memberi atau memberitakan Injil kepada segala kalangan. Dimanapun Paulus berada, di dalam penjara dan juga di istana, di pengadilan Yerusalem, dia ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Itu yang menjadi ucapan syukurnya, karena dia ada kesempatan dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, dia bisa memberitakan Injil tersebut. Bagaimana dengan kondisi yang kita alami? Apakah kita ada waktu dan juga seperti Paulus memberitakan Injil di setiap situasi keadaan yang kita alami? Mungkin juga Tuhan izinkan kita mengalami satu sakit penyakit dan kita harus dirawat di rumah sakit, dan disitulah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga kita di penjara oleh karena kita memberitakan Injil, dan di dalam tahanan itulah kita bisa menyampaikan berita Injil. Mungkin di pengadilan, dimanapun kita berada, waktunya kita gunakan untuk memberitakan Injil. Inilah yang Paulus katakan bahwa dia mengucap syukur di setiap keadaan, dia gunakan untuk menjadi saksi Kristus. Dampak dari Paulus di penjara, jemaat di Filipi sering mengunjungi dan memberi bantuan kepadanya. Menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan bantuannya yang penting, melainkan buah dari praktek daripada kasih Kristus ada di tengah-tengah jemaat itu. Itulah yang membuat Paulus bersyukur dan bersukacita. Waktu dia ditahan, waktu dia dalam tahanan, jemaat Filipi ini datang untuk mengunjungi, memberi bantuan kepadanya. Bukan masalah nilai, tetapi perhatian yang dilakukan oleh jemaat ini yang membuat Paulus semakin bersyukur kepada Allah di masa-masa sulit yang ada. Saudara, mengucap syukur adalah gaya hidup orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Dan juga mengucap syukur ini harus dilatih. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Kita harus melatih diri kita mengucap syukur dari hal-hal terkecil sekalipun. Dan itu menjadi satu gaya hidup kita, dan kita bisa bersifat positif kepada Allah kita. Mengapa? Karena kita sudah melatih diri kita untuk bersyukur dalam segala situasi apapun, dan itu menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita, sehingga kita sudah belajar bersyukur kepada Allah, sehingga apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita sudah berpandangan positif. Allah melakukan segala sesuatu itu karena punya rencana yang indah, sehingga tidak mengurangi lagi semangat kita untuk berkomunikasi kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan isi hati kepada Allah melalui doa-doa kita. Orang yang memiliki mentalitas bersyukur, maka mereka dapat hidup tenang, karena segala sesuatu itu dalam rencana Tuhan. Dan yang berikut saudara dikasih oleh Tuhan, dalam masa-masa sulit Paulus mengajarkan prinsip doa yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-6 yang berkata, akan hal ini aku yakin
Saya garis bawahi kata yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan dalam masa-masa sulit yang Paulus hadapi, yang ia lalui, dia mengajarkan satu prinsip doa, yaitu doa dengan iman. Dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa kalimat penting atau kata penting, yaitu yakin memulai pelayanan ini dan meneruskannya dan pada akhirnya. Paulus adalah pendiri jemaat Filipi dan banyak gereja-gereja. Jika Paulus di penjara, apakah gereja-gereja yang telah dilayani dan dibukanya akan bubar? Apakah pekerjaan Tuhan akan berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Dari doa Paulus, dari iman Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa ia yang memulai pelayanan itu yakin Tuhan akan memelihara, menjaga, meneruskannya sampai Yesus datang. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, gereja ada, pelayanan ada. Oleh karena Tuhan mempercayakan, mungkin seseorang, mungkin kita, Tuhan perintah, Tuhan izinkan untuk memulai pelayanan itu, bukan berarti kalau bukan kita pelayanan tidak jalan. Belum. Kenapa? Tuhan yang memulai pelayanan, Tuhan yang punya pelayanan ini, dan Tuhan yang sama akan menjaga, memelihara, meneruskannya dan menjauhkannya dari hal-hal yang tidak diingini. Ini yang merupakan ucapan syukur Paulus, prinsip-prinsip doa yang dinaikkan oleh Paulus karena dia sangat yakin di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita sudah tidak ada satu keyakinan, tidak ada satu kepercayaan kepada Allah kita, apalagi mau kita harapkan? Kepada siapa lagi kita berdoa? Tapi Paulus sedikit pun dalam masa-masa sulit, dalam tahanan, tidak mengurangi imannya kepada Tuhan. Malah dia semakin yakin bahwa melalui peristiwa yang ia alami, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita diizinkan mengalami satu masa-masa sulit, prinsip doa Paulus ini juga menjadi teladan bagi kita. Kita harus belajar untuk mengucap syukur, dan juga kita punya satu keyakinan iman bahwa dalam peristiwa masa-masa sulit ini Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kita, dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan apabila kita sabar untuk menunggunya. Dan yang berikut, yang ketiga adalah dalam masa-masa sulit Paulus mengajarkan prinsip doa yang ketiga, doa dengan kasih. Pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata demikian, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Yaitu kasih mesra Kristus Yesus. Ayat yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab kalimat kasih mesra ditulis sebanyak 3 kali, dan ini merupakan tulisan Paulus di dalam Filipi pasal yang ke-8, Filipi ayat 1, Filipi pasal 1 ayat ke-8, dan juga Filipi pasal 2 ayat yang ke-1, dan juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Dan Paulus mengatakan bahwa kasih mesra. Dan Paulus sangat tahu kasih mesra itu Tuhan itu dalam kehidupannya, sehingga dia menuliskan akan hal ini. Kasih mesra artinya kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan pura-pura, bukan dia hanya menyampaikan di mulutnya, tetapi keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, sehingga dalam kondisi-kondisi yang ia alami, masa-masa sulit yang dia hadapi, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia merasakan kasih mesra Tuhan itu dalam hidupnya.
di dalam pelayanannya, dalam segala situasi-situasi yang Paulus alami. Paulus sangat mengasihi dari lubuk hatinya. Dia merindukan dan rindu untuk bertemu pada jemaat-jemaat yang ia layani, untuk kembali melanjutkan pekerjaan Tuhan itu di tengah-tengah mereka. Karena Paulus sangat yakin Tuhan yang mempunyai pelayanan tersebut, dan Tuhan yang sama akan memelihara mereka dan menjaga mereka dan terus melayani Tuhan bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah dengan keadaan? Apakah kita putus asa dan tidak mau berdoa lagi? Tapi Paulus mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip doa di masa-masa sulit ini adalah kita harus berdoa dengan mengucap syukur. Saat kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi keadaan yang kita alami, maka kita mempunyai hati seperti Paulus, bahwa Tuhan yang memulai pelayanan ini akan memelihara dan menjaganya. Dan juga prinsip doa yang Paulus yang ajarkan kepada kita dengan iman sungguh-sungguh, yakin bahwa Tuhan mengerjakannya, dan juga dalam kasih mesra kepada Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini dapat mengingatkan kita tentang karya besar Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga di masa-masa sulit yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong kita, sehingga kita tahu untuk mengucap syukur, yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan kasih Tuhan tidak pernah pergi daripada kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah baca, yang kami sudah renungkan ini dapat menguatkan kami di dalam kami mengiringi Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC yang akan menuntut kita dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh Bapak Gembala. Bila firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening bendahara di rekening nomor 75701928548 atas nama Yesi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, berkati kami Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Bila kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 285. Api Maha Tuhan. Berikanlah
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita memuji Tuhan dengan doksologi kepada Allah beri puji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu pada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.